Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Sofiana dari Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia. Ingin mempresentasikan mata kuliah budgeting yang berjudul Anggaran Keuangan. Budgeting sendiri berasal dari kata budget, yang artinya adalah rencana keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis berdasarkan program kerja perusahaan. Nah, pengertian anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah sebuah estimasi biaya operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang wajib disusun dan dianalisa sebelum dikeluarkan guna melaksanakan operasionalnya. Nah, yang menyusun anggaran keuangan yaitu para pemimpin perusahaan. Para pemimpin wajib menyusun dan membaca anggaran agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab penyusun anggaran keuangan perusahaan termasuk proses planning wajib selesai sebelum operasional dimulai. Berikut manfaat anggaran keuangan. Ada 4. Yang pertama, memprediksi pengeluaran. Yang kedua, dokumentasi arus kas perusahaan. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan operasional. Yang keempat, perhitungan profit. Nah, 4 tadi dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, prinsip-prinsip anggaran keuangan ada 4 juga. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. 2, disiplin. 3, keadilan. 4, efisiensi dan efektivitas. Mengapa kita harus memiliki prinsip? Keberadaan prinsip itu penting agar tidak mudah terombang-ambing, terbawa tujuan-tujuan lain yang tidak jelas. Ibarat kemudi nih, prinsip akan menentukan arah kehidupan atau arah berjalannya perusahaan tersebut, mau dibawa kemana. Kita dapat mengontrol dan memutuskan ke arah mana harus melangkah. Ini membantu memiliki ketegasan terhadap perusahaan tersebut. Prinsip manajemen juga memberikan pedoman kepada kita, kepada manajer terutama untuk menangani masalah yang kompleks secara efektif. Ini juga memudahkan manajer dalam menjalankan tugasnya dengan lancar. Dengan demikian, efisiensi manajemen meningkat dan para manajer mengadopsi pendekatan sistematis dan ilmiah terhadap solusi masalah. Berikut tipe-tipe anggaran keuangan. Ada 15. Yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemasaran, anggaran operasional, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, penelitian dan pengembangan, anggaran pertanggungjawaban, anggaran perusahaan perubahan aktivia, anggaran program khusus, anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran posisi keuangan. Itu dia tipe-tipe anggaran keuangan. Anggaran penjualan meliputi bahan-bahan baku produk disertai dengan kuantitas dan harganya, mulai dari komposisi produk sampai kemasannya secara menyeluruh. Nah, anggaran produksi dibuat setelah anggaran bahan baku. Leader bagian manufaktur wajib menyusun beberapa banyak biaya yang dibutuhkan guna melaksanakan proses produksi. Nah, anggaran pemasaran. Umumnya anggaran pemasaran nominalnya hampir setara atau bahkan melebihi biaya produksi plus penjualan karena memang berkaitan dengan branding perusahaan tersebut. Nah, keempat, anggaran operasional. Banyak perusahaan menyatukan
anggaran operasional ini dengan anggaran produksi atau penjualan. Akan tetapi ada pula yang membedakan atau memisahkan. Berarti dasarnya hampir sama dengan produksi, anggaran produksi dan atau penjualan. Biaya tenaga kerja langsung atau disingkat BTKL. Anggaran ini untuk menggaji karyawan secara rutin. Ciri-cirinya adalah jumlah dan pengeluarannya selalu tetap setiap bulannya, kecuali ada perubahan susunan formasi karyawan dalam perusahaan, seperti halnya lembur. Habis BTKL ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung, BTKTL disingkatnya. Ini bisa tetap dan bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan perusahaan pada suatu periode anggaran. Contoh anggaran keuangan BTKTL misalnya BPJS, freelance, uang pensiun, dan sebagainya. Anggaran overhead pabrik. Biaya operasional yang tidak berkaitan langsung dengan core bisnis perusahaan. Beberapa contoh biaya overhead misalnya biaya pembelian kertas, alat tulis, tinta printer, dan sebagainya. Anggaran persediaan. Setiap aktivitas wajib didokumentasikan nominalnya, baik itu belum atau sudah dilakukan. Meski di awal sudah dianggarkan, sisa bahan baku wajib dibuat anggaran lagi, yang disebut dengan anggaran persediaan. Kesembilan, penelitian dan pengembangan. Anggaran ini terutama dibutuhkan perusahaan yang wajib memiliki dasar riset yang kuat. Misalnya perusahaan obat, rekayasa genetik, transportasi, dan sebagainya. Anggaran pertanggungjawaban. Isi anggaran pertanggungjawaban meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses operasionalnya. Penyusunannya bisa dilakukan tiap divisi atau koordinir divisi keuangan saja. Anggaran perubahan aktiva. Dalam ilmu akuntansi, setiap tahunnya aset-aset tidak lancar perusahaan mengalami depresiasi. Ke-12, anggaran program khusus, yaitu agenda pelatihan atau kunjungan kerja atau dinas. Ini wajib dibuat anggaran oleh pihak administrasi dan umum atau SDM dan diajukan ke divisi keuangan untuk pencairan. Anggaran laba rugi. Untuk memprediksi laba rugi perusahaan di masa depan dan wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan diketahui oleh investor. Anggaran neraca. Ini berfungsi memajukan alokasi aset dan liabilitas perusahaan agar dapat melihat beberapa banyak aset usaha didanai oleh liabilitas dan menilai seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Anggaran posisi keuangan, ini yang terakhir. Melalui ini perusahaan dapat menjelaskan dengan lebih detail alasan-alasan terjadinya biaya dan proyeksi profit di kedepan. Nah, di samping sini adalah contoh anggaran keuangan perusahaan PT Suka Usaha Abadi. Nah, kesimpulannya, anggaran keuangan adalah perencanaan yang rinci untuk masa depan yang lebih dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.